Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pagi ini atau siang ini kami pimpinan MPR, Pak Basara, Pak Amir, sebetulnya ada beberapa kawan-kawan yang akan bergabung di Bali, sedang pidana badan, kemudian juga pimpinan kami sedang bertugas, ada yang di luar negeri, ada yang ke daerah terutama di Bali. Tapi pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada Pak Tri bahwa sesuai dengan tugas-tugas konstitusional kami, karena di awal dilantik kami menghadap dan bertemu Pak Tri, menyampaikan berbagai hal dan harapan-harapan Tri tentang apa-apa yang akan kami lakukan dalam 5 tahun ke depan pada 4 tahun yang lalu. Maka hari ini di ujung periode kami Oktober dan sebelum Oktober nanti kami juga menghadap melaporkan berbagai capaian-capaian daripada harapan-harapan Pak Tri dan sejumlah purnawirawan dan para tokoh bangsa tentang membangun Indonesia ke depan. Yang pertama adalah bahwa kami menyampaikan sesuai dengan rekomendasi MPR sebelumnya bahwa bangsa ini perlu rencana jangka panjang seperti GPHN atau kita beri nama PPHN. Itu kami sudah menyelesaikannya draft isi daripada PPHN itu sendiri. Namun karena keterbatasan waktu, tampaknya salah pejabat Tri kita tidak bisa menyelesaikan tuntas pada periode ini, tapi kita carry over, kita sampaikan kepada periode yang akan datang untuk disahkan dengan 3 pilihan payung hukum. Yang pertama adalah melakukan amandemen terbatas dengan menambah 2 ayat di 2 pasal. Yang kedua adalah merevisi Undang-Undang Nomor 12 tentang P3 perundang-undangan, hierarki perundang-undangan yang menghapus penjelasan sehingga TAP MPR hidup kembali. Dan yang ketiga adalah konvensi ketatanegaraan. Kalau dulu kami menerimanya selembar kertas untuk melakukan kajian tentang PPN, hari ini kami sudah menyiapkan dalam bentuk draft yang nanti dibahas dan diambil keputusan oleh periode yang akan datang. Yang berikutnya adalah kami laporkan kepada beliau bahwa sesungguhnya dalam pasca reformasi ini kita belum sepenuhnya menjalankan Undang-Undang Dasar dengan tepat terkait dengan pelantikan presiden. Karena apa? Karena selama ini hanya berdasarkan pada keputusan KPU, ketetapan KPU tanpa adanya surat ketetapan atau keputusan MPR untuk memuatkan daripada pengangkatan presiden dan wakil presiden. Tentang tata cara itulah juga saya sampaikan pada beliau bahwa MPR nanti akan menyempurnakan tentang tata tertib MPR di akhir masa jabatan di sidang paripurna akhir masa jabatan bulan September mendatang. Begitu juga kami akan merekomendasikan kepada DPR yang akan datang untuk melakukan kajian mendalam, melakukan amandemen secara menyeluruh ya, atas berbagai aspirasi yang kami terima baik daripada para purnawirawan maupun elemen-elemen bangsa, tokoh agama, organisasi keagamaan maupun kampus-kampus, agar kita mengkaji kembali sistem ketatanegaraan kita, mengkaji kembali sistem demokrasi kita, pilihan demokrasi kita, karena berubahnya Undang-Undang Dasar kita pasca amandemen. Apakah pilihan demokrasi kita hari ini lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Apakah justru menjadi satu ancaman baru bagi bangsa kita ini dengan adanya virus demokrasi yang mengancam setiap pemilu, mengancam setiap pilkada, begini pergesekan di akar rumput. Ini juga nanti biar kita serahkan bahan-bahan kajian ini untuk dimatangkan dalam di periode yang akan datang untuk direnungkan dan diputuskan. Karena kalau dulu ancaman bangsa kita adalah narkoba, terorisme, radikalisme, dan seterusnya. Sekarang tambah lagi dengan pilihan demokrasi kita ada ancaman daripada dampak demokrasi dan pilihan demokrasi kita itu pemilihan langsung. Saudara Pak Tri tadi menjelaskan kita sudah
diwariskan oleh pendiri bangsa ini sistem demokrasi Indonesia yang memiliki akar Indonesia, kira-kira begitulah. Tapi kita terjebak kepada sistem pilihan demokrasi ala Barat yang tentu saja tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena kita belum mencapai posisi ekonomi ideal, tingkat per kapita rakyat kita masih rendah, pendidikan rakyat kita juga masih rendah, sehingga sekarang ini lebih banyak pragmatismenya yang menonjol, yaitu tidak lagi kepada demokrasi substansial, tapi demokrasi prosedural. Nomor piro, wani piro. Ya, kita ke daerah ini tidak lagi mencari aspirasi, tapi mencari angka-angka. Dan di angka-angka itu terjadilah transaksi yang kita sama-sama tahu demokrasi kita sekarang sudah bergeser dari demokrasi substansial ke demokrasi transaksional. Sangat mahal ini dan juga yang menjadi akar persoalan bangsa kita yang perlu kita renungkan kembali. Kenapa banyak tingkat korupsi semua tingkatan dari mulai daerah sampai ke pusat dan seterusnya. Inilah keprihatinan yang disampaikan oleh Pak Tri atas perkembangan bangsa kita. Tentu saja harapan Pak Tri ke depan dengan nanti Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029 yang berasal dari TNI, kecintaan, kejuangan akan merah putih dan NKRI-nya, mudah-mudahan apa yang disuarakan oleh para elemen bangsa seperti Pak Prabowo ini bisa dipertimbangkan, terutama dalam hal desakan kita kembali kepada undang-undang dasar yang sesuai dengan jati diri bangsa kita, yang konsekuensinya nanti akan termasuk kepada sistem demokrasi. Kami sendiri sudah menyiapkan konsideran, telah menyiapkan aturan peralihan, ya, manakala terjadi perubahan undang-undang dasar 45 kepada kembali ke aslinya, lalu kemudian kita bertahap kita sesuaikan dengan perkembangan zaman dalam bentuk adendum, sehingga undang-undang dasar asli yang diberikan oleh para pendiri bangsa itu tetap utuh dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itulah inti pertemuan kami, masukan-masukan dari Pak Tri dan para tokoh-tokoh TNI pada kami. Dan ke depan kita juga akan bertemu dengan Pak Budiono, ketemu dengan Bu Mega, ketemu dengan Pak SBY, tanggalnya sudah dijelaskan, Pak JK, kemudian yang paling menarik nanti kita akan ketemu dengan Pak Amin Rais. Kalau yang lainnya Wakil Presiden dan mantan Presiden, Pak Amin Rais tentu kita punya agenda khusus yang sangat spesial. Barangkali kita akan bertanya kepada Pak Amin Rais, apakah Pak Amin ketika merubah undang-undang dasar inikah yang beliau impikan, suasana inikah yang beliau bayangkan Indonesia akan makmur, sentosa segala macam dengan perubahan amandemen keempatnya. Nah, barangkali nanti akan terjawab mengapa dulu begitu kerasnya dorongan euforia reformasi menyasar kepada perubahan undang-undang dasar 1945. Saya kira demikian. Pak Tri, silakan Pak Tri. Agak kencang aja kamu. Saya akan menyambung, tapi menampung pertanyaan Anda. Silakan. Ya. Agak kencang. Tadi saya bicara, sorry, maaf agak keras karena biar Pak Tri mendengar. Pak, izin, saya Fauzi dari kantor Berita Antara. Satu hal yang saya ingin tanyakan, hari ini terkait dengan hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei. Nah, harapan kedepannya Pak Tri, apa di Hari Kebangkitan Nasional dan juga dari MPR sendiri, bagaimana Indonesia ini ke depannya? Terima kasih. Pak Tri, beliau tanya, di Hari Kebangkitan Nasional ini, apa harapan Pak Tri untuk kebangkitan bangsa kita ke depan? Baik. Kita ini hidup itu karena tidak bangkit. Kalau tidak bangkit namanya sudah harus kubur. Orang hidup itu dinamis, bergerak, dan di semua aspek politiknya, ekonominya, budayanya, pertahanannya. Dan ini tidak untuk Indonesia.
supaya setiap kali memperingati Hari Kebangkitan Nasional jika ada momentum yang harus kita bangun, misalkan aja. Saya masih melihat di kota ini orang kaya masang bendera warna putih mampu dia yang bagus, tiangnya bagus, bisa nambah. Tapi tidak, saya kasih bambu, saya taruh. Dari sana begitu. Ini harus bisa bimbingan. Pojok itu juga saya perhatikan kebangkitan ini. Bangkit jiwanya, bangkit badannya. Bendera ya baik. Nah, bisa. Ada lagi kalau ada bendera naik semua sikap naik. Tapi ada yang sikapnya naik dor, jangan. Bangsa yang kuat, yang sejahtera itu adalah bangsa memiliki disiplin nasional. Tadi Yulia kata kita ada di tengah-tengah antara dua benua, dua samudra. Ada Korea, ada Jepang, ada Australia. Anda harus komplit dengan ini, kerjasama, dan kita bukan bangsa yang agresif. Kita bangsa yang mengajak kerjasama. Kerjasama itu bisa kalau Anda bisa memberikan tuntunan, value, harga yang sama juga. Kalau tidak, utang terus. Ya. Ada di sini, bangun pagi itu Tuhan berikan apa? Bangun jiwanya, bangun badannya, kita sehat. Segimanapun mengabdi, kalau ada semangat itu, tapi kalau rutin, asal bangun sudah banyak asal, nggak ada niat, ya, nggak ada jangan. Jadi dia tiap tahun memperingati kebangkitan. Kita harus bangkit, bangsa ini dari dijajah terjajah menjadi bangsa yang sadar akan terjaga. Dapat kan? Ya, karena diupayakan. Ada Sumpah Pemuda. Belum ada bangsanya, pemudanya ini bisa ngomong satu bangsa, satu bangsa, satu bangsa. Baru bersatu. Nah, ini harus seperti itu. Jadi pemuda-pemudi jangan menjadi jauhi yang jelek-jelek. Pemalas, penipu, korupsi, kan. Anda harus baik-baik saja. Wartawan, ayo baik-baikan nulis yang bagus. Karena tulisan Anda ini akan dibaca orang. Isinya nanti mendidik dia ini. Karena di lomba, ya. Wartawan Pancasila itu isinya positif, positif. Nanti kalau berjelek tulis, nanti ngomong diri lain. Katanya itu jelek, gak apa-apa, biasa. Saya bisa bertanggung-jawabkan. Karena saya orang tua, saya muda, dipukul. Tapi kalau saya ngomong, oh si A itu jelek gitu. Biar ngomong, nanti ngomong si A itu jelek. Oke, silakan yang lain. Iya, Mbak. Ya, Biar gantian ya, suara laki, suara perempuan, suara laki-laki. ya izin Bapak, perkenalkan saya Renata dari Kompas TV. Masih ada dua pertanyaan. Pertama terkait dengan tadi kan Pak Basuki sempat menjelaskan sistem demokrasi di Indonesia ini sepertinya butuh dan segala macam. Kalau tanggapan Pak Tri, sebenarnya kondisi demokrasi di Indonesia apalagi pasca pemilu ini seperti apa sih Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin lebih ke ini kan ada semacam apa namanya sowan ke senior ini ya, dan kita melihat ada wacana dari Prabowo Gibran ini mau membentuk presidential club. Yeah. Nah ini apakah nantinya ada kemungkinan akan mengajak juga lebih besar lagi mungkin wakil presiden atau seperti apa? Dan tanggapannya Pak Tri juga mungkin terkait dengan wacana itu seperti apa? Terima kasih. Dengar tadi. Pertanyaannya, Pertanyaan tadi adalah yang pertama, apakah sistem demokrasi kita hari ini sudah tepat atau perlu kajian kembali bidang demokrasi? Ya. Demokrasi itu jangan dipisahkan dengan gaya-gaya. Demokrasi banyak di dunia ini. Komunis mengatakan demokrasi silakan. China mengatakan Amerika, kita Indonesia. Demokrasi kita
ada demokrasi yang berdasarkan value Pancasila. Nah, itu pegangan dulu. Jadi kalau orang berbuat berpikir bertindak di luar nilai-nilai Pancasila, ya jangan sebut demokrasi Pancasila. Sekarang gampang ini. Jadi kenapa pemilu presiden itu langsung? Dulu kan MPR. Sekarang kok dipilih langsung? Ya ini lebih demokratis. Bertanya lagi, apa demokratisnya? Kejar aja terus, bisa jawab nggak dia? Jangan asal ngomong. Kalau saya sekarang ini jelek, Pancasila itu yang benar ada lembaga tertinggi di Indonesia yang dimana itu mewakili rakyat yang namanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Makanya tinggi juga. Satu, merancang pembangunan besar negaranya, besar bangsanya, harus bikin GBHI, garis besar haluan. Dibagi-bagi waktu, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Maksudnya sebuah kontinen. Jadi kalau jadi presiden jadi acara pertemuan, nanti kita nggak sampai-sampai. Tak bocor-bocor itu. Tahu Mao Zedong, Cina, dulu perang terus Cina di kerajaan lain. Akhirnya bangsa asing menjajah Inggris, Eropa, kasih narkoba di perang jantung. Wah, tak betul-betul kan. Akhirnya muncul santai nasionalisme, memimpin, gak maju-maju. Padahal pada akhirnya besar, orangnya miliar. Akhirnya Pak, Mao Zedong revolusi, semua jadikan komedi. Jadi 100 tahun jadi, sekarang jadi nggak? Silakan di sana, saya baru bilang. Kalau dulu orang itu bajunya biru, nggak punya gaji. Sekarang tas kayak Eropa, Paris, tas, bisa, mobil, ratusan macam-macam. Alat senjata dari pistol, peluru kendali, tank, sampai kapal selam, semua beda. 100 tahun. Berani ngomong gitu. Tahu ya? Akhirnya GBHM Cina dan bisa dipeduli. Bagaimana? Betul-betul ada badan lembaga yang melaksanakan rakyat jagaan di sana korupsi dor, tembak mati. Saya tanya ke saya itu jenderalnya, kenapa kamu tembak mahasiswa? Saya ada demonstrasi yang tembaki ratusan mati di Beijing. Dia tahu nggak? Waktu itu dia cap katanya human right dilanggar. Katanya, kok kenapa kamu? Kata itu sudah lewat batas. Di sini demonstrasi harus sopan, tapi itu tidak apa-apa. Ngomong silakan sopan, tapi begitu dia ambil botol, kasih bensin, mau bakar tank itu, wah nggak bisa dia. Di seluruh dunia itu tentara gitu kan pasti ditembak. Itu prosedur namanya. Ditembak akhirnya ribuan yang mati. Dia dikecam sama Amerika, melanggar hak asasi. Ketawa saja sih. Ya silakan kamu. Tetap ada gak ada. Sekarang sana, saya baru dari sana. Jalannya itu Sudirman itu 4 kali masuk. Hotelnya besar, lampunya kalau malam ya semua nyala, kode hijau apa itu, berarti elektrik powernya cukup. Caranya pakai ini. Dulu ada, dulu biru, tapi kayak kaum bodoh kan. Caranya sama, biru kalau sekarang. Apa dalam ini? Wah, konser. Apa ini kan uang? Sejahtera. Jadi
Yang pertanyaan kedua tadi Presidensial Club Saya Club ya, boleh yang digagas oleh Pak Prabowo bagus. yang positif. Kalau sekarang kan bukan klub namanya itu kelompok apa sih? Kelompok Bukan darurat. pembantu presiden, penasihat presiden, Sekarang ini kan koalisi. koalisi. Koalisi kan koalisi. Sekarang pecah sudah. Kalau apa? Jokowi yang jadi ke PDI. Tahu ya? Baru 10 tahun sudah angkat adanya sendiri, sudah bikin partai sendiri. Saya tanya, anak mereka lagi, Bu, itu kok begitu? Apa sudah ngomong sama Ibu? Tahu ya? Karena dulu bikin jalan sampai seorang wali kota bisa muncul ke Jakarta, gubernur, akhirnya presiden, lewat PDI. Nah sekarang PDI-nya ditanya nggak? Kalau sampai ditanya PDI-nya, nggak pernah ngomong apa. Loh, nggak ngomong apa, bikin apa namanya? Bisa gampang. Nah itu, jangan sampai begitu. Ya intinya Pak Prabowo ini ingin menjahit semua, merangkul semua dalam satu barisan Indonesia merdeka masa depan, Indonesia sejahtera. Merangkul jangan hanya ngomongan kita hati kita. Mbak ya saya merangkul, saya juga sayang. Mbak, kalau nggak ada peres, bagaimana? Dari hati. Saya coba kap, tambahnya Indonesia. Ya, kali-kali golep apa itu? Rakyatnya melarat semua ini. Makanya nggak dikatai, kurang vitamin. Bikin kap, bikin susah. Makin tinggi yang membuat. Dia dulu tapi iuran. Uang saku pun tak potong 10%. Nanti hasilnya dikasih orang miskin. Nah itu. Jadi bikin kap yang positif, konstruktif, kreatif. Jadi intinya Pak Tri mendukung Ya, pembentukan mendukung. Presiden Club dengan tujuan menjaga keutuhan Indonesia dan keharmonisan hubungan para pemimpin Indonesia. Cuma tradisional. Tapi ada pakaian, pakaian sama bahan, mahal-mahal lagi. Kopinya. Ya, bukan itu. Kita ini sekarang bangsa masih ketinggalan. Masih banyak ketinggalan. Lihat data dari pendidikan seluruh dunia ini nomor 8. Wah, waktu di tengah kadang-kadang kalah sama baru perang corona ada perang Israel, Iran, Ukraina, Asia Tenggara dan Vietnam, Laut Cina Selatan, konflik Laut Cina Selatan, Pak. Vietnam, Myanmar, Timor itu. Myanmar, Kamboja, Vietnam, Myanmar. Rohingya, Rohingya. Myanmar. Myanmar. kemudian baru perang kalangan Prancis Vietnam, Pak. Vietnam selesai perang sekarang tentaranya nyampur yang dulu tampil saya kalau ke sana bawa beras, bawa sapu, bawa celana, jenderalnya saya yang senang dia. Sekarang saya dikasih. Dia ekspor beras ekspor. Kalau nggak pernah harus jatah kerja. Jadi bangkitan bangkit. Ya, ada sini penuh jiwa-jiwa. Jenderalnya yang tua ngomong sama saya. Pasti saya prihatin. Prihatin apa? Nanti kalau kita yang mati yang tua, yang muda ini harus lebih dari kita. Saya khawatir dan saya mati, anak-anak saya ini malas. Oh ya, sudah berpikir pembinaan belanja. Kapan kamu di keluarga, punya anak, cucu. Terus ngomong dinasihati, diajak hebat, senang baca, senang 10 orang. Apalagi
Oke, cukup ya. Ya, Pak, cukup, Pak. Cukup ya. Ya, aman, Pak. Saya ada dua pertanyaan buat Patri. Dari mana, Mbak? Saya Jasmine dari Tempo. Saya ada dua pertanyaan buat Patri. Yang pertama, sebagai Wapres RI ke-6, Bapak ada wejangan apa untuk Pak Prabowo ke depan 5 tahun ke depan? Saya apa? Ujangan. Ujangan Apa nasihat? Patri untuk Pak Prabowo. Untuk masyarakat. Mas Nasihat, Nasir, nasihat buat Pak Prabowo. Besar, besar. Nasihat Patri. Pak Prabowo. Insya Allah doakan ya. Karena orang tua kadang-kadang lupa ini. Sinai tahu. Kalau orang Islam bilang uzur, stop. Apa lupa. Saya tentunya orang ini sama. Sekolah pun Anda bisa bertinggi. Bisa S3, S5, lebih tinggi dari saya. Tapi pengalaman hidup nggak bisa. Apa yang dilalui oleh ayah, kakak-kakak nggak bisa. Karena ini harus dilalui dengan konkret. Ya, jadi saya sama Pak Prabowo ya ngobrol saja hal-hal yang baik dulu, walaupun dulu belum mampu kok bisa. Belanda senjata cek sampai bisa senjata hari makan rakyat ya mas. Kok menang pergi takut Belanda berunding apa? Nah sekarang masih gitu kan? Dulu begitu. Seorang ibu punya anak 3 laki 2 gugur. Yang kecil nunggu di rumah diusir ibunya perang dan Bu, saya tinggal satu. Ibu sendiri semangat. Jangan salah, sini dong. Ada kampung, sama-sama. Nanti kita dulu lagi. Jadi saya hargai adik-adik muda kerja. Kalau kerja harus punya prestasi. Nah ini ada nilai kan. Kerja ada itu berbuk juga. Berpengaruh nggak berkompar. Tahu. Bos ibu kawan saya. Makan sama-sama. Jadi tadi Patri, nanyanya nasihat Patri untuk Pak Prabowo, apa pesan-pesan untuk Pak Prabowo sebagai presiden yang akan datang? Dijaga pertama kuat imannya. Karena iman itu orang beragama kuat bertuhan itu. Kalau orang yang bertuhan itu akan jelek. Aku ngarang aja sih, orang baru percaya, kuatkan imannya. Setelah itu terus mari dalam gaduhan. Bersama kan baru Prabowo juga belum selesai. Menterinya banyak, tahanan, ekonomi, teknik, keuangan. Nah, bagaimana caranya rapat? Tersentuh semua enggak? Bagi waktunya itu. Kalau saya dulu Wapres 2 tahun setengah keluar dari Jawa. 2 tahun setengah saya di dalam lihat Jakarta, Wapres. Karena saya tugasnya sebenarnya juga pengawal. Kamu nanti apa bos Wapresnya? Nah, kalau bos saya sabar, otaknya suruh tambah terus. Kalau Pak Prabowo itu pintar. Angkatannya SBY, beliau selalu orang pintar. Bapaknya profesor, ahli keuangan. Orang pintar, hatinya jelek, belinger. Orang Jawa. Jangan pintar, hatinya jelek, menipu. Kalau pintar otaknya, hatinya baik. Walas asli, sayangnya otak baik, hati baik. Ya. Imannya kuat, baru ada presiden itu jadi iman. Jadi jangan, aduh, ada pasang. Kalau orang mau nggak waktu ada, sudah. Ya, nggak betul. Jam 2, jam 2. Jam 3, istirahat. Jangan bohong. Jadi setelah ini dipegang, leadership kepemimpinannya. Jangan sampai menonjolkan kejelekan di muka umum, apalagi televisi. Televisi jahil, sebaiknya diambil. Tapi kalau pas dia
Saya kena dia. Ya. Kalau melek sini kan diambil. Ambil dari Pak Prabowo. Diambil. Jadi jangan pertontonkan kejelekan Anda di muka umum. Karena kan ada dapat televisi di mana-mana. Sekali begitu disegar gitu, anak batang, udah dulu tukang ngantuk, nggak dipercaya. Nanti kalau bentuk global. Ada mimpi pakai ini, nggak bisa. Aku langsung. Oke. Ya. Satu lagi Apa? soal isu penambahan 41 kabinet. Hah? Itu wewenang presiden. Apa? Sebagai senior aja pandang Bapak. Apa? Jadi ada isu di kabinet Pak Prabowo nanti katanya menteri akan ditambah jadi 41. Ini kan sebelumnya pernah terjadi ya di zaman Pak Soeharto, kabinet gemuk ini ada sekitar 112-114 gitu Pak. Nah ini kalau nanti akan ditambah lagi, Bapak sebagai senior komentarnya seperti apa? Apakah ini bakal efektif atau? Ini Pak Harto dulu kita itu negara menengah, maju belum, kurang belum, baru akan take off. Di sini akan banyak masalah-masalah yang baru. Menterinya gemuk, Bapak. Menteri kasih wakil menteri, disampaikan kaderisasi, digemukkan departemennya harusnya satu, keuangan tok, ini keuangan rangka perdagangan. Jadi kecil besar itu tergantung Kebetulan. kemajuan bangsa. Jepang cuma 14, paling tinggi ada kecil-kecil otaknya maju. Kalau kita masih kedodoran gitu. Ya, jadi kalau tadi tambah lagi, ya apa-apa, asal jangan ceroboh. Nambah, asal nambah, itu namanya apa sih, kalau lari dari secara makan tulang. Kalau kita lari ya, lari, yang depan lari, ini nggak boleh lari. Jalan kaki, lari makan tulang. Makan tulang saya. Jangan Jadi intinya nggak masalah, setelah kebutuhan. kita berpikir aja macam betul. Jadi, Cukup ya. Cukup Pak, cukup. Ya, makasih Pak. Ya, makasih. terima kasih. Sehat-sehat, Mas. Sehat-sehat, Pak.